warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Jumat, kita keluarga ARM sedang bersama di Taman Eco Park Tebet. Seperti biasa, kalau ARM sedang kumpul, itu pasti akan ada suatu aksi pergerakan. Sekarang kita sedang membahas mengenai politik sekarang ya. Masalah kita nih lagi senang meng-up dosa dan dusta dari rejim. Salah satunya itu KKN. Kan kalau yang dulu itu KKN itu tidak boleh ya. Kenapa sekarang muncul lagi? Nah sekarang gimana nih Jack nih? Jack dari mana Jack? Baik, Assalamualaikum. Saya dari mahasiswa UNAS. Saya Jack. Ya mahasiswa semester 2 lah. Jadi pertanyaan terkait kenapa praktek KKN sekarang timbul lagi, yang dulu pernah dibungkam oleh kalangan mahasiswa tahun 98 ya. Tahun 98 menjatuhkan rezim itu karena ada the power of money, yaitu krisis moneter dan KKN. Relevansinya atau korelasi dengan politik zaman sekarang, kita mengalami krisis moneter atau dikenal dengan resesi ekonomi 2023. Nah, karena resesi ekonomi 2023, maka marak terjadi praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah kejahatan extraordinary crime yang tidak terikat, bisa dilakukan oleh siapapun. Salah satunya kemarin kan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah tahu kalau anak orang nomor 1 di Indonesia terjerat dalam skandal korupsi kan ya. Nah, berarti mereka secara nggak langsung udah membangun politik dinasti sekaligus dinasti kekorupsian. Nah ini yang harus menjadi bahan untuk kita analisis, lalu kita jadikan bahan untuk memakzulkan rezim yang sekarang. Karena peta politik yang dibangun oleh rezim sekarang hanya untuk mendiskreditkan kepentingan masyarakat, juga memiskinkan masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat yang memiliki kelas ekonomi menengah ke bawah seperti kami mahasiswa Mustarafin. Betul. Nah, oke. Jadi kenapa sekarang mahasiswa itu tidak bergerak? Padahal kemarin itu dengan adanya kasus KKN itu menggerakkan mahasiswa ya. Nah kalau sekarang ini mahasiswa mungkin bergerak ya, itu nggak tahu ya, mudah-mudahan sih bergerak ya teman-teman kamu ya. Cuma sekarang kalau kita melihat ya dari kasat mata itu, mereka kan sepertinya senyap ya. Jadi mungkin untuk sementara mak-mak aja deh yang bergerak. Walaupun kami tidak ada background sebagai politisi, tetapi apabila terjadi salah dalam kepemimpinan atau pengurusan negara, itu dampaknya akan berakibat kepada anak cucu kami. Ya, jadi itu yang mendasarkan kenapa mak-mak ini terus bergerak ke jalan. Ada lagi yang mau ditambahkan nggak, teman-teman? Ada lagi? Bapak-bapak? Ayo bapak-bapak. Ya, sebaiknya yang kita tahu nih sekarang ini korupsi kayaknya lebih merajalela lagi ya dibandingkan dengan rezim yang dulu. Lebih ganas. Hampir mayoritas ya kebanyakan tuh korupsi semua. Tapi sedihnya kenapa? Kok didiemin aja ya? Nggak diapa-apain gitu loh. Yang korupsi juga luar biasa, nggak diapa-apain juga gitu. Terus kita rakyat yang makin susah ya. Tadi saja pagi-pagi saya bermain ke sebelah. Dia bilang apa? Ya Allah Baji, susah banget cari duit, sepi, nggak ada duit. Belanjaan mahal, semua mahal. Tukang sayur pun tidak laku, tukang jualan tidak laku, bengkel tidak ada yang datang, gimana rakyat kecil ya. Makin susah. Jadi kalau kita tidak mau bergerak, kita tidak mau bereaksi, kita mau diem saja, ya sudah, susah, nggak ada. Makanya kita semua harus maulah kita mendahului ya. Kita memantik lah supaya merangsang yang lain gitu. Yang lain biar pada sadar, lebih peduli lagi, mau ikut aktif, saya rasa lebih mantap ya. Terima kasih. mungkin Pak Edi 10 tahun Bapak Jokowi memimpin Indonesia, ekonomi tawan carut marut, kemudian keamanan negara juga dengan datangnya TK Cina menjadi sangat terancam. Marilah kawan-kawan, sadarilah itu, negara dalam kondisi darurat. Oke, saya tambahkan ya, mungkin ini sebagai kesimpulan serta antitesis daripada Bapak Ibu sekalian bicarakan. Pada kesimpulannya, kita melihat korupsi di Indonesia sebagai fenomena yang sudah menjadi budaya yang begitu lekat dengan masyarakat dan petinggi-petingginya.
Kenapa saya katakan demikian? Karena petinggi atau penguasa di bumi Indonesia sudah lekat dengan budaya korupsi itu, bahkan sudah mendarah daging. Lalu kenapa saya katakan di masyarakat juga sudah mendarah daging? Karena masyarakat melakukan pembiaran terhadap kejahatan extraordinary crime itu. Maka dari itu, untuk sama-sama teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada, teman-teman akademisi, teman-teman aktivis, teman-teman pers, pokoknya teman-teman yang tergabung dalam elemen-elemen gerakan untuk bagaimana mewujudkan keadilan sosial sesuai yang termaktub di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Saya harapkan kita bisa membersamai gerakan emak-emak untuk menunjukkan bahwasannya kita tidak pernah sepakat dengan rezim yang korup. Kita tidak pernah sepakat dengan oligarki yang korup. Dan kita tidak pernah sepakat dengan hierarki yang korup dan memiskinkan masyarakat. Sangat sedih saya melihat kondisi bangsa hari ini, terus terang. Menjadi prihatin buat kita. Saya kasih aplaus untuk mama sekalian, bapak-bapak sekalian. Terus romantis menggerak daripada gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan. Ada satu lagi nih. Ini kita mak-mak ya. Sebetulnya yang kita agak prihatin di Depok, ya kan? Di Depok ini mak-mak mana bergerak nggak? Mudah-mudahan dari Depok ini mak-maknya bergerak nih, ikut nih aksi, ya kan? Seandainya ini Kaisang anaknya si Joko masuk dan jadi wali kota, berarti warga Depok itu IQ-nya di bawah zero. Di bawah Kaisang dan Joko, ya enggak? Makanya sebelum dia jadi wali kota, sebaiknya mak-mak bergerak dong. Tumpuan hanya ada satu di mak-mak. Depok harus bergerak sebelum Kaisang merangsek ke daerah kalian. Baik, jadi semua setuju ya. Basmi. 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 Jadi kita salut dengan mak-mak sekarang. Jadi mak-mak sekarang bukan hanya di kasur dan dapur, melainkan sampai turun ke jalan. Hidup Dan Kaisang ini gak pantas, anak baru kemarin sore mau jadi wali kota Depok. Visi dan misi aja gak ngerti. Apa itu visi dan misi gak ngerti? Masa anak kayak gini mau jadi wali kota Depok? Hancur-hancuran negara ini. Maka dari itu harus dirubah. Inna wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kalau Allah kita bergerak, maka Allah akan menggerakkan. Karena Allah tidak akan intervensi. Minta kita ini supaya negeri ini berkembang menjadi negeri yang berjatun, thayyibatun. Amin. Ya rabbal alamin. Oh, ya berkatuh. Waalaikumsalam. Aku tambahin ya, ini hanya sebagai ungkapan hati seorang emak-emak ya, kepada semua emak-emak. Ayo kita lindungi anak cucu kita, masa depannya mereka. Tidak hanya kita kasih pendidikan, tetapi kita juga harus tahu siapa yang akan memimpin negara kita. Karena masa depan bangsa ini, masa depan dari anak-anak kita tergantung dari pemimpinnya. Ingat, korupsi adalah teroris sebenarnya. Karena dengan korupsi dia bisa menghancurkan beberapa generasi selanjutnya. Itu pesan dari saya kepada ibu-ibu. Ayo kita bangkit, kita bela anak-anak kita. Bangkit. Indonesia harus bebas dari Teman-teman, mari kita lihat KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bentuk kejahatan extraordinary crime. Berdasarkan buku Henry Breton, The Power of Money, penyebab daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah kekuasaan. Kekuasaan terjadi apabila memiliki kekuatan, dan kekuatan hanya ada pada penguasa. Penguasa hari ini menerapkan KKN hanya untuk memiskinkan dan menindas masyarakat. Sementara yang termaktub di dalam undang-undang adalah kedaulatan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu, rakyat harus bisa merebut kedaulatan dengan menghapuskan praktek-praktek KKN di seluruh Indonesia. Katanya merakyat, tapi kok tasnya branded? Kan aneh, Dirjen Pajak cuaks.